warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Sahabat pecinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi satu pengalaman hidup saya di dalam menghafalkan Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran. Sepanjang pengalaman kehidupan saya dengan Al-Quran, saya tidak pernah mendapatkan satu ayat yang begitu berkesan dalam hati saya melebihi satu tempat di dalam Al-Quran, dalam akhir daripada surah Al-Mu'minun. Dalam akhir surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan satu lafaz yang menyentak hati, yaitu ketika Al-Quran menceritakan tentang dialog antara ahlu jahannam, penduduk neraka, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memasukkan mereka ke dalam jahannam, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka memohon-mohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Qala ta'ala, ahli jahannam mengatakan, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkanlah kami dari jahannam. Fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, seandainya setelah Engkau mengeluarkan kami daripada neraka jahannam, kemudian kami kembali bermaksiat kepadamu, kami kembali syirik kepadamu, kami kembali kafir kepadamu, fa inna zalimun, maka sungguh kami itu orang yang betul-betul berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikeluarkan dari jahannam dengan alasan yang begitu kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat Quran dimuliakan Allah, memberikan jawaban yang seperti yang saya katakan di awal video tadi, adalah menghentakkan al-qalb, yahuzul qalb. Allah menjawab mereka dengan firman Allah, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ikhsa'u fiha, diamlah kalian di dalam jahannam, wala tukallimun, dan janganlah kalian berbicara kepadaku. Di dalam jawaban ini sebenarnya kata-kata ikhsa itu, para pecinta Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, agak susah kita mengartikannya dengan bahasa Indonesia. Karena kata-kata ikhsa itu adalah lafaz yang digunakan untuk mengusir anjing. Dalam posisi ini, dalam keadaan ini, subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala memposisikan ahlu jahannam itu seperti anjing. Sehingga bahasa yang digunakan untuk menjawab mereka adalah kata-kata ikhsa fiha. Dengan, kalau kita mau menerjemah dengan bahasa bebasnya, kita mengatakan, wahai para anjing, diamlah kalian dalam jahannam, wala tukallimun, dan janganlah kalian berbicara kepadaku. Subhanallah. Yang mengherankan pada hari ini, ada sebagian orang-orang yang digelapkan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap atau menyamakan azan itu dengan rolongan anjing. Yang seharusnya rolongan anjing itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita gunakan untuk menyamakan seruan azan, memanggil umat untuk sholat, menghadapkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata ikhsa'u fiha wa la tukallimun, kalau kita ingin mentadabburinya, subhanallah, begitu rendahnya kehidupan orang-orang yang kafir, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan mereka dengan binatang yang najis, yaitu dengan anjing.
wala tukallimun, dan janganlah kalian berbicara kepadaku. Allah Subhanahu wa taala begitu murkanya kepada mereka sehingga Allah berfirman, kamu gak usah ngomong lagi dengan saya. Mas sabab, apa sebabnya? Di dalam lanjutan ayat Allah berfirman, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna. Dulu ketika di dunia ada satu fariqum min ibadi, ada satu golongan dari umatku, yaquluna, mereka berkata, berdoa kepadaku, rabbana amanna, ya Allah yang beriman kepadamu, faghfir lana warhamna, ampunilah kami ya Allah, cintailah kami ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada kami, wa anta khairur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling mencintai hambanya. Fattakhadhtumuhum sikhriyan, kemudian kalian telah menjadikan mereka sebagai bahan olokan. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum zikri, ketika kalian mengolok mereka sampai-sampai kalian lupa zikir kepadaku. Hari-hari sibuk menggunakan lisannya, lidahnya, posisinya untuk menghina orang-orang yang hari-hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Bukan hanya itu, kalian bahkan mentertawakan mereka. Ketika orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari-hari mereka berbuat taat kepada Allah, kalian olok-olok mereka. Kemudian kalian jadikan mereka bahan tertawaan. Ada orang pergi ke masjid setelah berjamaah, dijadikan bahan ejekan dengan mengatakan hum al-mutakhallifun, mutahajirun, itu orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang kembali kepada zaman batu. Ma'adallah. Maka bagi orang-orang yang diolok ketika mereka beramal, mereka mencoba untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, tapi mereka mendapatkan olokan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Inni jazaituhumul yawm, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan membalas mereka, telah membalas mereka pada hari ini, bima sabaru, dengan asbab kesabaran mereka dalam ketaatan kepadaku, mendengarkan olokan-olokan kalian, annahum humul faizun, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka subhanallah, apa yang diceritakan dalam Al-Quran pasti akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, dan sudah terjadi di hadapan mata kita. Ketika alhamdulillah masyarakat kita di Indonesia pada hari ini berbondong-bondong mereka ke masjid, menyekolahkan anak mereka dalam sekolah-sekolah agama, membawa keluarga mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dapatkan adalah olokan di mana-mana. Maka bergembiralah bagi orang-orang yang mendapatkan olokan karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.